Di sini beliau menukil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum wala ala khadamikum wala ala amwalikum farubbama wafaqat sa'atal ijabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menyumpahkan diri kalian. Jadi berdoa dengan doa yang tidak baik itu namanya nyumpahin. Itu namanya la tad'u ala. Jadi kalau da'ah ala itu artinya doa tapi isi yang jelek-jelek. Kalau kata orang kita nyumpain, ya nyumpain buat diri kita tuh nggak boleh. Ya jadi kita merasa putus asa, kemudian kita nyumpain diri kita, biar gue mati aja dah. Nah itu namanya kan nyumpain, ya kan? Nah itu kata Nabi jangan. La tad'u ala anfusikum, jangan kali-kali kamu ya berdoa yang negatif, yang jelek buat diri kamu. Enggak boleh. Kita sebagai orang Islam harus selalu optimis, punya sifat roja, enggak boleh pesimis. Sehingga enggak boleh kita dalam situasi apapun kemudian kita ini ya nyumpain diri kita, doain diri kita supaya diri kita ini menjadi ya bahaya, masuk ke dalam lembah yang tidak bagus. Nah itu tidak dibolehkan. La tad'u ala anfusikum, jangan kamu sumpahin diri kamu sendiri. Wala ala auladikum, dan juga jangan kamu sumpahin ya anak-anak kamu. Nggak boleh kita doain anak yang jelek-jelek, nggak boleh. Walaupun anak lagi kelihatannya sama kita ngeselin banget, tetap jangan kita doakan yang jelek-jelek. Bahaya itu. Dikhawatirkan nanti pas apa yang diomongin itu saat ijabah Allah terima gitu. Ya, biar anak saya mati aja. Nah kalau dimati gimana? Nah begitu. Anak ya lagi susah banget nih, ya jalan kemana-mana, biar diketabrak. Nah kalau seandainya itu saat itu diijabah sama Allah ketabrak, nanti yang susah siapa? Orang tuanya. Jadi jangan, nggak boleh. Ya wala ala auladikum, jangan kamu nyumpain anak-anak kamu. Lagi naik pohon, terjatuh lu, ya jatuh ntar. Nah begitu. Jadi jangan. Pokoknya ya keluarkan redaksi kalimat pernyataan yang bagus-bagus. Ya Allah, anak saya pinter banget gitu. Jangan anak saya bandel banget, ya bandel. Ya begitu. Anak saya bandel banget emang nih. Ya bandel udah. Mestinya anak lagi bandel, ya Allah mudah-mudahan anak saya biar pinter. Begitu. Ya. Jadi jangan kita malah ya mengungkapkan kata-kata yang tidak bagus. Ini kadang-kadang seorang ibu kelupaan tuh. Ya, kelupaan mulu. Lagi kesel banget sama anaknya. Ya, anaknya dibilang anjing lu. Nah, kalau di anjing gimana? Ya, jangan. Atau ya sifatnya seperti anjing. Jangan. Anjing lu. Anaknya sih nggak jadi anjing, cuma sifatnya nanti seperti anjing. Setan lu. Ya anak sih nggak jadi setan, cuma sifatnya jadi setan. Nah begitu. Ini kadang-kadang yang sering terlontarkan di mulut orang tuanya, apalagi mulut seorang ibu. Sebab ibu itu ya ucapannya doa. Dikhawatirkan sama Nabi pada saat ibu lagi mengucapkan seperti itu sa'atal ijabah. Artinya sa'atal ijabah itu pas waktu diterima sama Allah. Ya, nah kalau pas banget diterima, masya Allah, na'udzubillah min zalik. Ya, makanya kita introspeksi. Ya, mudah-mudahan apa-apa yang pernah kita lontarkan kepada anak-anak kita, kepada kita, atau kepada siapa aja yang tidak baik, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang dibilang, jangan sekali-kali kamu nyumpain diri kamu, nyumpain anak-anak kamu. Wala ala khadamikum, atau pelayan-pelayan kamu, pembantu-pembantu kamu. Nggak boleh juga kita punya pembantu kemudian berkata kasar kepada pembantu kita, nggak boleh. Wala ala amwalikum, dan juga nggak boleh nyumpain kepada harta yang kamu miliki. Ya kita punya motor kemudian ya ngadat mati di jalanan, dicaci maki, dilaknat ini motornya, jangan, nggak boleh. Bacain selawat aja mendingan. Ya itu motor ya bacain selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan motor ini
ya menjadi motor yang penuh dengan keberkahan buat saya. Kita salah lagi hidup. Nah begitu. Jadi jangan kita caci maki itu motor. Emang di motor ya nyusahin banget, ya nyusahin terus. Ya ini mobil nyusahin bener, ya nyusahin. Jangan, nggak boleh. Kita nyumpain harta yang kita miliki juga nggak boleh. Walaupun saat itu kelihatan ngeselin kita, tapi mohon yang baik-baik. Kita punya kendaraan, punya hewan, punya apa saja. Ya kalau dicaci maki dia kagak suka juga. Gitu. Nggak suka dia. Walaupun benda mati, ya kan? Walaupun benda mati, enggak boleh juga. Tuh, begitu. Makanya di kita ya Rasulullah mengajarkan selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kita mau minum aja nih air, kita baca-bacain dulu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita mau minum, kita baca kalimat-kalimat yang baik, itu ada ya pengaruhnya. Jadi di air itu ada pengaruhnya. Itu penelitian orang Jepang begitu. Ya, orang Jepang padahal bukan orang Islam, tapi dia meneliti ternyata air yang sudah dibacakan dengan doa-doa nanti punya partikel-partikel yang bagus, ya, sehingga berpengaruh untuk ya kebaikan ya badan orang tersebut. Padahal orang Jepang dia nggak kenal agama, ya, tapi ditinjau ternyata benar. Wah ini pengaruhnya besar sekali. Ya, jadi air kalau udah dibacain doa-doa, ya itu pengaruhnya besar sekali. Ya, sehingga nanti akan berpengaruh positif ya kepada orang yang meminumnya. Tuh begitu. Nah sama juga kalau kita ya melaknat dengan kata-kata yang tidak baik, ya otomatis berpengaruh juga yang tidak baik. Ya, nah seperti itu. Makanya ayo kita berpikir positif. Ya, berpikir positif itu penting Bapak Saudara. Ya, kita diajarkan untuk selalu berpikir positif. Enggak boleh suudzon, tetapi kita harus husnuzon. Tanamkan prasangka yang baik, apalagi kepada Allah. Ini yang paling penting Bapak Saudara. Ya, kita ditanamkan ya prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon kepada Allah. Mudah-mudahan kalau kita udah husnuzon, hati kita udah baik, bersih, nanti yang keluar pun akan baik semuanya. Ya, yang muncul ya itu akan baik. Apakah itu perkataan, perbuatan, sikap, itu akan baik. Kenapa? Karena hatinya udah bersih. Ya, nah ini. Jadi kita nggak boleh nyumpain diri kita, anak kita, ya, pembantu pelayan kita, bahkan harta yang kita miliki. Nah alasannya kata Nabi, farubbama wafaqat sa'atal ijabati. Kemungkinan saja pada saat dia melakukan dan ngomongin hal-hal itu pas bertepatan dengan sa'atal ijabah, waktu yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam satu hari 24 jam itu ada sa'atul ijabah. Waktu yang memang kalau kita berdoa, doa apa saja diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita khawatir tuh jangan sampai di waktu-waktu tersebut nanti masuk sa'atal ijabah namanya. Ya, pada saat Allah terima doa kita, apakah doa itu yang bagus ataupun yang tidak bagus. Nah, itu sa'atal ijabah namanya. Jangan sampai kita ya melakukan hal tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatul munafiqi salasun, iza haddatsa kadzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Ya. Jadi kata Rasulullah, tanda orang munafik itu ada 3. Ini hadis udah masyhur deh, udah familiar. Kita paham semuanya. Ya, jadi alamat tanda orang munafik ada 3. Apabila dibicara berbohong, apabila dijanji ingkar, apabila dikasih amanah berkhianat. 3. Jangankan 3-3-nya, 1 aja udah termasuk munafik. Kalau 3-3-nya munafik tulen. Begitu. Nauzubillah min zalik. Ya, jadi kalau bicara bohong, makanya kita bicara apa adanya aja dah. Kadang-kadang kita bicara muluk-muluk enak-enak, ternyata semuanya bohong. Tong kosong nyaring bunyinya.
Lebih bagus apa adanya kita ngomong. Ya, emang adanya segitu ya segitu kita ngomong. Ya, jangan ngomong ternyata bohong semuanya. Nggak usah. Ya. Yang kedua, janji. Kalau kita janji jangan kita ingkari. Makanya kita bilang insya Allah. Saya bilang insya Allah kalau sehat, kalau kebetulan nggak ada uzur. Kan kadang-kadang kita udah janji nih, sakit kita. Ya, bukan itu sengaja berarti. Ya, atau mungkin ada uzur, halangan lain. Makanya kita bilang insya Allah. Saya usahain, insya Allah datang. Ternyata nggak datang. Kenapa? Ada uzur, ada halangan, uzur syar'i. Nah itu tidak termasuk di ingkar janji. Itu. Jadi makanya Nabi mengajarkan ya kalau kita berjanji sama seseorang ucapkan insya Allah. Nah yang ketiga dikasih amanah jangan berkhianat. Kita amanah banyak, apalagi Allah yang ngasih kita amanah. Masya Allah kita dikasih amanah sama Allah nih sebagai manusia khalifah fil ardh. Sebagai khalifah fil ardh itu Masya Allah tugasnya begitu banyak. Nah makanya jangan sampai kita berkhianat terhadap amanah yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita menjadi hamba Allah yang benar-benar tahu hak-hak dan kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini banyak orang yang kagak tahu sebenarnya hak dan kewajibannya lahir di permukaan bumi apa sih. Tuh, padahal ini amanah kita. Allah bilang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuh tujuan kita begitu. Jadi kita diciptakan di dunia ini untuk mengenal Allah. Nah kalau udah mengenal sama Allah, biar kita baik-baik sama Allah. Kewajiban kita apa saja kita harus laksanakan. Tugas kita apa saja harus kita laksanakan. Nah yang paling penting kenal dulu dengan Allah. Liya'budun itu kenal dulu. Nah bagaimana kita mau nyembah Allah, bagaimana kita mau berbuat baik kepada Allah kalau kita kagak kenal sama Allah. Makanya kita disuruh kenal dulu siapa tuh Allah. Kalau kita udah kenal sama Allah, nanti kita akan baik kepada Allah. Masya Allah, Allah punya sifat Rahman, Allah punya sifat Rahim. Bahkan ada 99 al-asma'ul husna yang harus kita kenal. Itu sifat-sifat Allah yang begitu baik. Nah makanya kalau kita tidak melaksanakan segala tugas-tugas kita sebagai hamba Allah, malu kita. Karena Allah udah begitu baik sama kita. Tuh kalau kita pahami benar tuh Bapak Saudara, al-asma'ul husna ya, yang ada 99 nama-nama yang baik, itu kita pasti akan kenal banget sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah sehingga nanti kalau kita udah tahu, akhirnya kita bisa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sehingga kehidupan kita di dunia selamat dan kehidupan kita di akhirat selamat. Oh udah itu. Ya, jadi inilah moto kita. Ya, bahwa hidup kita itu harus selamat dunia dan selamat akhirat. Caranya bagaimana? Mengenal Allah, dekat sama Allah, mengabdi kepada Allah, dan kita harus mematuhi aturan-aturan Allah. Kata Allah bilang ini halal, silahkan ambil. Ini haram, jangan sekali-kali ya kita laksanakan. Ini perintah, ya kerjakan. Ini larangan, ya kita tinggalkan. Insya Allah selamat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Nah insya Allah kita menjadi manusia yang amanah, itu hamba Allah yang amanah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi fa huwa munafiqun. Ada 3 sifat siapa-siapa yang memang sudah terdapat dalam dirinya 3 sifat tersebut, maka dia termasuk orang munafik. Wa in shoma, sekalipun dia puasa, wa shalla, sekalipun dia sholat, wa za'ama annahu muslimun, dan dia mengaku bahwasanya dirinya muslim. Tuh. Dia ngaku, saya orang Islam, saya puasa, saya sholat, tapi dalam pribadinya
memiliki 3 sifat tetap disebut munafik. Walaupun dia saya orang Islam, saya sholat kok, saya puasa kok, tapi dalam dirinya ada 3 sifat yang nggak pernah hilang. Mana yang tadi tuh? Man iza haddasa kazaba, yaitu apabila bicara berbohong. Wa iza wa'ada akhlafa, apabila janji ingkar. Wa iza tumina khana, apabila ya diberikan amanah dia berkhianat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih berat daripada zina. Ghibah itu hukumnya lebih berat daripada perbuatan zina. Padahal zina dosa besar, tapi ghibah itu kata Rasulullah lebih berat lagi daripada zina. Ini alasannya. Li'anna rajula, karena seseorang qad yazni, yang sungguh telah melakukan perbuatan zina, summa yatubu, kemudian dia taubatan nasuha, fayatubullahu alaihi, maka Allah akan terima taubatnya. Ada orang zina karena memang dia salah. Ya mungkin yang namanya manusia, al-insan mahalul khata wan nisyan. Tapi setelah itu dia sadar, ya dia mengaku itu salah. Sekarang dia taubatan nasuha. Diampuni nggak dosanya? Diampunin walaupun itu dosa besar. Tapi setelah itu dia sadar. Nah setelah itu dia bertaubat, insya Allah diampunin taubatnya. Tapi wa inna sahibal ghibah, orang-orang yang selalu ghibah, la yughfaru lahu, dia tidak akan diampunkannya, hatta yaghfira lahu sahibuhu, sehingga ya sahibul ghibahnya telah mengampunkannya. Tuh. Jadi kalau orang-orang yang suka ghibah, dia masih menceritakan orang lain aja, orang lain begini. Ternyata orang yang diceritainnya udah taubat, tapi dia masih nyeritain aja. Nah kita nih yang akhirnya yang menceritakan keaiban orang lain dapat ya dosa, sementara orang yang kita ceritain sebenarnya tidak taubat, udah diampunin sama Allah. Nah berarti kan kita yang salah besar. Ya, itu yang dikategorikan sama Nabi bahwa ghibah itu lebih berat hukumnya daripada berzina. Ya, jadi dia berzina udah sadar. Tapi orang yang menceritakan kaibannya masih menceritakan saja. Ya, terus padahal orang yang diceritakan itu udah taubat, udah diampuni nama Allah, udah bersih. Tapi yang ghibah itu masih numpuk dosa. Ini na'udzubillah min zalik. Makanya ya kalau kita lagi ada ya masalah gitu rame, ya udah segitu aja cukup. Ya saat itu lagi rame udah ya wajar. Setelah itu udah kita nggak usah ngomongin lagi. Ya takutnya kejadian yang model begitu tuh dia mungkin udah sadar, udah taubat dan insaf. Ya orangnya udah taubat dan insaf, udah diampunin sama Allah, tapi kita masih menceritakan kaibannya aja. Padahal dia udah tidak lagi melakukan. Nah, kalau saat itu mungkin ya di masyarakat ramai ya pantas aja. Ya terjadi sesuatu ya di satu kampung misal ramai ya wajar. Ya ada orang cerita begini ya wajar karena memang lagi kejadian. Tapi setelah itu udah sebulan 2 bulan dah kita nggak usah ungkap lagi, ungkit lagi. Kenapa? Karena memang ya kita berharap mudah-mudahan dia udah taubat, udah sadar. Nah nggak ada gunanya kita menceritakan lagi keaiban orang. Kenapa? Karena ghibah itu lebih berat daripada berzina. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal muflisa man yati yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa siyamin. Dan sesungguhnya orang yang muflis, orang yang pailit. Muflis itu artinya orang yang pailit, orang yang bangkrut. Orang yang pailit, orang yang bangkrut adalah orang yang nanti datang pada hari kiamat membawa amalan sholat. Mereka membawa amalan zakat. Mereka membawa amalan puasa. Ini orang baik. Ya, muflis. Dia pailit tapi sebenarnya dia baik. Amal-amal di dunia banyak. Pada saat dia datang pada hari kiamat, bawa ada amalan sholatnya, ada amalan zakatnya, ada amalan puasanya. Tapi
dia suka berbuat apa? Berbuat zolim sama orang lain. Wayati, dan dia datang. Wa qad syatama haza, dia sungguh mencaci ini. Wa qazafa haza, dia menuduh begini. Wa akala mal haza, dia makan harta ini. Wa safaka dama haza, dan dia menumpahkan darah ini. Tuh, kerjaannya mencaci orang, mengumpat orang, menuduh orang, harta orang lain diambil, ya, kehormatan orang lain dirusak. Itu kerjaannya begitu. Ya, jadi dizolim mulu banyak. Ya, jadi suka melakukan perbuatan zolim. Padahal ya sholatnya rajin, zakatnya rajin, puasanya rajin, tapi mencaci maki orang rajin juga. Nah begitu. Syatama itu artinya mencaci maki, suka mencaci maki orang. Terus kozapa, suka nuduh orang, orang dituduh begini, begitu, begini, begitu. Makan harta orang, kadang-kadang harta orang lain dirampas, bukan haknya diambil, termasuk korupsi. Ya, itu namanya akala hadza, dimakan harta orang yang bukan haknya diambil. Ya, walaupun dia rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, tapi dizolim. Ya, bahkan dia bisa menumpahkan darah orang lain. Ya, dia bisa merusak kehormatan orang lain. Nah, nanti pas banget di hari kiamat, fayu'ta hadza min hasanatihi, itu kezolimannya semuanya diberikan dari kebaikan-kebaikannya. Jadi amal kebaikannya ya itu nanti untuk ya diserahkan semuanya kepada orang-orang yang pernah dizolimi. Ada orang yang hartanya diambil, nanti diminta dibayarin pakai amal kebaikannya. Ya, nanti ada orang dicaci maki, di sana dikisos, dia harus membayar dengan amal kebaikannya. Tuh, begitu. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, dan ini dari kebaikannya. Summa yu'khazu min khotoyahum. Akhirnya masih banyak orang yang ngantri, ya, ingin minta ya apa? Ya, keadilan dari Allah. Ya Allah, orang ini dulu pernah ya mencaci saya, orang ini dulu pernah mengambil harta saya, orang ini dulu pernah ya merampas kehormatan saya, orang ini dulu pernah ya mencaci maki saya. Nah, akhirnya itu amalan-amalan orang tadi udah habis, penting bayar sana, bayar sana, bayar sini, bayar sini, udah habis. Bagaimana nih? Ya, lalu kata Allah, dosa orang lain akhirnya dilemparkan kepada orang tersebut. Ya, mau bayar pakai amal kebaikan udah kagak ada amal kebaikannya. Akhirnya dosa orang lain dilemparkan kepada dia. Itu yang dimaksud sama Nabi, summa yu'khazu min khotoyahum. Kemudian diambil dosa-dosa mereka, patut rahu alaihi, lalu dilemparkan kepada orang tersebut. Akhirnya yang tadinya bawa amalan banyak, kebaikan-kebaikan banyak, ya untuk bayar orang. Terus kebaikan udah habis, malah dosa orang dilimpahkan kepada orang tersebut. Nah, akhirnya dia muflis, pailit. Karena pailit, udah nggak punya amal kebaikan, yang ada dosa mulu, dosa orang lain dipikulkan kepada dia. Summa yutrahu finnar. Kemudian orang itu dilemparkan ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka jangan kita ya suka berbuat zolim kepada orang lain. Ngeri kita. Ya, itu kalau yang kita zolimi rakyat, itu nanti rakyat semuanya nuntut. Coba bayangkan Bapak Saudara, uang rakyat kita makan. Ya, itu rakyat satu atau dua? Banyak. Rakyat Indonesia ada berapa? Ya Allah, berapa ratus juta? Itu nanti di hari kiamat nuntut semuanya. Ya Allah, nih saya dizolimi nih, ya sama orang ini ya Allah. Tuh, dia makan harta rakyat nih ya Allah. Ya, di dunia enak seneng-seneng, rakyat susah. Ya, nah mereka menuntut semuanya. Walaupun di banyak amal kebaikan, sholatnya, zakatnya, paling bayar. Apa cukup tuh? Ya amalan-amalan sholat, zakat, ya untuk bayar rakyat nanti di sana. Ternyata nggak cukup, dosa rakyat dilemparkan kepada dia. Akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Makanya berat Bapak Saudara. Ya, orang yang dikasih amanah kemudian dikhianat, dizolim, ya
kemudian dia memakan harta yang bukan haknya, itu masya Allah berat sekali. Ya, sebab rakyat banyak banget. Kalau satu orang ya kita bayar, alhamdulillah masih bisa. Tapi kalau udah ya ratusan juta, ya rakyat yang menuntut kan berat sekali. Nah seperti itu. Makanya jangan sampai menjadi muflis. Orang yang muflis adalah orang yang pailit, orang yang bangkrut di akhirat. Banyak amal kebaikannya, tapi amal kebaikannya buat bayar dari perbuatan-perbuatan kezolimannya. Nah akhirnya udah habis kebaikannya, dosa orang lain ditimpakan kepada dia. Akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Nauzubillah min zalik. Kalau kita pilot di dunia masih banyak yang nolongin, kita masih banyak saudara, banyak punya teman. Habis-habisan kita, habis ya itu masya Allah, duit habis, toko habis, rumah habis, tapi di dunia masih banyak yang bantu, masih bisa ngontrak, masih punya saudara, dibantu saudara, punya teman, bisa naik lagi. Ya mudah-mudahan dengan kesabaran nih, karena itu ujian, itu pilot di dunia ya udah kagak enak, tapi masih banyak yang bantu. Tapi kalau pilot di akhirat nggak ada yang bisa bantu. Ya, kita pilot di akhirat nggak ada yang bisa bantu. Ya, akhirnya intinya summa yutrahu finnar. Nah itu intinya, orang tadi yang mestinya bawa amal kebaikan masuk surga, tapi sayang amal kebaiknya buat bayarin kezoliman yang pernah dilakukan kepada orang lain, akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, ini nauzubillah min zalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghibatu hiya dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah kamu menyebutkan terhadap saudara kamu dengan hal-hal yang tidak disukai. Itu namanya ghibah. Kalau kita ceritain didengar, dikagak demen, itu namanya kita ghibah. Kita cerita nih, ya. Kalau didengar isi ceritanya dia marah. Masya Allah, dia nyeritain gue begini, kagak enak banget. Dimarah tuh, dia kagak suka. Itu namanya ghibah. Tapi kalau kebaikan-kebaikannya bukan ghibah. Kita ceritakan, Masya Allah orang itu baik banget, sodakohnya rajin, ya sholat jamaahnya rajin, ngajinya rajin. Itu ghibah apa bukan? Bukan. Kalau didengar dia marah nggak? Kagak. Palingan dibilang, ya Allah ente jangan begitu paling begitu doang, jangan muji-muji mula bah. Nah begitu. Tapi kalau itu orang, ya Allah begini perbuatannya, walaupun benar, jangan kita ceritakan. Itu namanya udah ghibah. Ya, jadi menceritakan ya kepada sesuatu yang tidak disukai, ya kalau didengar. Nah itu ya namanya kita udah ghibah. Zikruka, kamu menceritakan akhaka kepada saudara kamu bima yakrahu, dengan sesuatu yang dia tidak suka. Fa in kana fihi mataqulu faqad tabtahu. Kalau memang itu ternyata memang ada apa yang kamu ceritakan, memang ada dalam pribadi saudara kamu itu namanya kamu udah ghibah. Emang bener tuh, dia orangnya pelit, kita ceritain tuh orang emang pelit banget, Masya Allah pelitnya, tuh bina-bina pelit, bener emang dia orang pelit. Tapi kita nggak boleh ceritain juga. Kita ceritakan begitu didengar, ya dimarah. Nah itu berarti kita udah ghibah. Kalau orang itu kagak pelit, kita ceritain pelit, bukan ghibah, kita fitnah namanya kita. Ya kita udah berbuat fitnah. Ya orang kagak pelit kita bilang pelit, ya fitnah. Orang pelit kita bilang pelit, ghibah. Ya jadi ghibah itu menceritakan keaiban orang lain. Kalau didengar dia tidak suka, dan memang sebenarnya ada pada dirinya. Dia memang begitu sifatnya. Ya, tapi tetap kita nggak boleh menceritakan. Wa illam yakun fihi mataqulu faqad bahatahu. Kalau seandainya yang kamu ceritakan sebenarnya tidak ada dalam diri apa yang kamu ceritakan di orang tersebut, maka kamu udah berbuat fitnah. Wa man zakara musliman bima laisa fihi kan haqqan Allah ayyah bisahu fi nari jahannam. Nah siapa yang menceritakan kepada orang Islam dengan sesuatu yang tidak sebenarnya dalam diri orang Islam tadi, maka dia berhak akan dihisab dan nanti dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Wah ngeri.
fitnah itu namanya. Kita kalau berbuat fitnah, ya itu hisamnya neraka jahanam, balasannya itu neraka jahanam. Ya karena wal fitnah itu asyaddu minal qatl. Ya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Hatta ya'ti ala sayyi'ati ma yaqul, sehingga ia akan datang atas kejahatan yang pernah dilakukan, kecuali nanti dia benar-benar minta maaf. Ya saya pernah melakukan ini, menceritakan ente begini, minta maaf. Nah seperti itu. Ya jadi disinilah pentingnya kita saling minta maaf satu dengan yang lainnya. Makanya kita selalu begitu, ya bermusyawarah. Itu tujuannya apa? Supaya kalau saya mungkin ada perasaan, ya dugaan yang tidak baik kepada ente, dengan kita bermusyawarah, mudah-mudahan itu diampunkan. Jadi arti musyawarah itu penting Bapak Saudara. Jadi bukan sekedar ya tangan dengan tangan, tapi hati dengan hati, dari hati ke hati. Ya jadi ketika orang bermusyawarah, hatinya ngomong, ya seandainya saya melakukan kesalahan baik yang sengaja maupun tidak, mohon maafkan. Nah yang teman kita begitu juga, saya pun sudah memaafkan. Jadi ada ya arti yang sangat penting pada saat orang bermusyawarah. Sehingga disitulah makanya Rasulullah bersabda, mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira qabla ayyatafarraqa. Tidak ada dari dua orang Islam yang berjabatan tangan ketika dia bertemu, maka sebelum dia tinggalkan tempat tersebut, dosa-dosanya sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara orang tadi. Kenapa? Karena hatinya udah bersih. Tuh begitu, udah bermusyawarah. Jangan ada dusta di antara kita. Artinya apa? Ketika dia bermusyawarah tapi hatinya kesel, bukan maafin lu. Nah begitu nggak boleh. Jadi ketika kita bermusyawarah, ya itu otomatis hati juga bicara bersih. Udah kita saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Itu begitu. Jadi penting sekali memiliki hati yang bersih. Ya jadi intinya memang hati Bapak Saudara. Ya makanya ya Rasulullah bilang seperti itu. Ya jadi inti sebenarnya ya manusia itu hatinya. Kalau hatinya udah bersih, insya Allah yang lain itu akan baik semuanya. Tapi kalau hati udah kotor, maka nanti akan memunculkan ya hal-hal yang tidak baik semuanya. Ya. Nah inilah Bapak Saudara yang dapat kita baca. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang mau bertanya dipersilahkan. Seandainya ada. Ada. Ya silakan. Yang pertama masalah riba. Iya. Yang riba tapi dikembangkan nama yang lain yang itu riba. Kemudian yang kedua, kalau seandainya orang tua mengatakan anaknya itu monyet, kemudian dikabulkan oleh Allah, apa itu nanti betulan jadi monyet. Kemudian berikutnya ada orang yang melihara monyet tiap hari mandiin, ya bau dan sebagainya, bahkan TV juga memonyet. Itu hukumnya gimana? Begini Bapak Saudara, yang namanya ghibah memang ini adalah dosa yang berat sekali, sehingga kadang-kadang orang tak sengaja. Ya, makanya kita iya kewal ghibah, hati-hatilah daripada perbuatan ghibah. Ya, dengan sebab kita melakukan ghibah, kemudian orang lain ya semuanya jadi tahu, dicerita lagi, dikembangkan lagi, ya tetap ya yang pertama kali itu tetap ada dosanya gitu. Wah, tambah. Yang mengembangkan ya tetap dapat dosa ghibah. Ya begitu. Makanya kita bilang lebih bagus ketekat aja. Kecuali memang omongan awal ya lagi rame, ya pantas, lagi viral. Makanya kalau pas lagi viral mah ya itu memang kejadian begitu ya di masyarakat repot. Tapi kalau orang yang udah paham viral ya udah, habis itu dia saling ya menyadari, udah cut aja dah, ya cut. Nah begitu. Jadi jangan terus dipiralkan, ya jangan terus dipiralkan. Jadi otomatis ya berita tersebut viral dengan sendirinya, bukan kita yang mengembangkan, tapi viral dengan sendirinya. Nah mudah-mudahan kita nggak termasuk dosa yang memviralkannya seperti itu. Nah kemudian yang kedua ya misalnya
seorang ibu atau seorang bapak mengucapkan kata-kata yang tidak baik, misalnya di ngomong sama anaknya, monyet lu, nah begitu, itu sa'atal ijabah kata Nabi, ya terpenuhi. Ya mungkin ya bukan anak itu menjadi monyet kali, ya mungkin sifat-sifatnya ntar kayak monyet. Nah seperti itu. Kalau seperti monyet kayak dulu berarti ya ke orang Yahudi, ya kunu kirodatan khosiin, tapi itu pun nggak punya kekuatan lama, kemudian meninggal dunia. Ya mungkin sifat-sifatnya sebagai monyet. Nah kan jangan, nggak boleh, sayang. Nah kita taubat, kita mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak-anak kita ya punya sifat-sifat binatang. Binatang apa aja nggak bagus. Nah seperti itu, apalagi monyet. Ya jangan. Sehingga diceritakan di dalam Al-Quran, ya kunu kirodatan khosiin. Kenapa Allah murka kepada orang Yahudi? Hari Sabtu disuruh ibadah malah mancing. Iya, hari Sabtu suruh ibadah malah mancing. Ya, nah akhirnya pulang-pulang jadi monyet. Nah seperti itu, karena dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau ada orang yang baik sama binatang, nggak ada masalah. Ya dia punya monyet, kemudian diurusin, dimandiin, dikasih makan, dia dapat pahala, nggak apa-apa. Ya monyet itu kan ciptaan Allah. Ya jadi bukan berarti kita nggak boleh miara monyet, boleh. Ya kita ya punya hobi misalnya, ya dapat izin lagi dari pemerintah misalnya. Nah itu dia punya monyet. Ya bukan berarti entar dia jadi monyet, enggak. Nah seperti itu. Jadi kita ya kepada makhluk Allah pun harus saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Ada memang binatang-binatang yang boleh dibunuh, ada binatang-binatang yang agak boleh dibunuh, ada yang muhtaram, ada yang ghairu muhtaram, ada yang dimuliakan, ada yang tidak dimuliakan. Seperti anjing najis mughallazoh tapi tetap muhtaram, dia dimuliakan, enggak boleh kita siksa. Bahkan ada orang yang memberikan air minum kepada seekor anjing yang kehausan, itu akhirnya diberikan rahmat sama Allah, masuk ke dalam surga. Itu begitu. Jadi tetap kita disuruh berbuat baik kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kepada seekor anjing ya yang kita bilang anjing itu adalah binatang yang najisnya mughallazoh, tapi jangan kita siksa anjing. Ada seorang perempuan ya dia baik, sholatnya, puasanya, tapi sama binatang kejam. Ada seekor kucing dikurung, dikagak kasih makan, nggak dikasih minum, mati ini kucing. Ya akhirnya orang tersebut masuk ke dalam api neraka. Ya ada bunyi hadis, dakhalat timra'atunin naro fi hirratin habasatha. Seekor kucing itu mati gara-gara seorang perempuan. Tuh, jadi dakhalat timra'atun naro, seorang perempuan masuk ke dalam api neraka disebabkan seekor kucing. Ya kenapa? Ditangkap itu, ya dikurung itu kucing, dikagak kasih makan, dikagak kasih minum, akhirnya mati. Nah begitu. Jadi artinya kepada binatang pun kita disuruh berbuat baik, kepada makhluk Allah disuruh buat baik, ihsan. Bahkan sampai kita mau menyembelih binatang suruh berbuat baik juga. Bagaimana caranya? Ya emang ini binatang perlu disembelih, ya nggak apa-apa disembelih. Cuma kita berbuat baiknya bagaimana? Nah, ketika menyembelih pisau ditajemin. Nah begitu. Jadi ada aturan mainnya semuanya. Ya kalau ayam ya berarti emang nasibnya disembelih, ya biarin disembelih. Jangan ayam jangan disembelih sayang, ya diusap-usap aja, jangan. Waktunya disembelih sembelih. Cuma cara berbuat baiknya kepada ayam gimana sembelihnya? Tajemin pisaunya, begitu. Ya. Ada lagi? Ya silakan. Iya, ya alhamdulillah sebentar lagi kita masuk bulan Rajab. Ini diingetin ada pertanyaan. Ya kalau bisa. Ya kita kalau mampu puasalah sunnah. Kalau kuat sebulan. Iya. Kalau kuat sebulan. Ya. Terus kalau kita nggak kuat, ya 1 hari. Minimal 1 hari. Kalau pengennya ya lebih, ya 3 hari boleh. Nggak ada
ya perintah yang memang ya kita itu harus sekian hari. Cuma ya orang yang berpuasa di bulan Rajab 1 hari saja, insya Allah nanti akan diberikan yaitu satu nilai yang sangat istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam salah satu hadis dibilang Rajabun syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadanu syahru ummati. Ya, jadi Rajab itu bulan Allah. Kalau Sya'ban bulan saya kata Nabi, Ramadan bulan umat saya. Makanya ada orang yang ngamalin puasa Rajab sebulan, Sya'ban sebulan, Ramadan sebulan, 3 bulan di puasa. Begitu. Cuma yang makomnya beda kali. Ya begitu. Yang makomnya udah beda. Kalau kita belum sampai ya minimal sehari. Kalau sehari masih pengen lagi 3 hari. 3 hari pengen lagi seminggu. Atau Senin sama Kamis setiap bulan Rajab. Senin, Kamis. Bagus. Begitu. Yang kita mampu aja. Ya silahkan. Ya Allah tidak memaksakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, karena memang hukumnya sunnah. Dan Rajab itu bulan yang istimewa. Banyak keistimewaan yang Allah berikan di bulan Rajab. Seperti itu. Ada lagi? Kalau puasa Nabi Daud? Kalau Nabi Daud hari ini puasa, besok enggak. 1 hari puasa, 1 hari enggak. Misalnya ya hari ini kita puasa di Minggu, berarti Senin enggak. Nah, kemudian Selasa puasa, Rabu enggak. Itu namanya puasa Nabi Allah Daud. Sunnah juga silahkan. Itu lebih berat lagi. Ya, ada lagi shaumud dahr. Shaumud dahr itu puasa setahun puasa. Nah, seperti itu. Itu santrinya Kaimun Pasir begitu. Syaratnya kalau mau mondok di Kaimun Pasir, santrinya puasa dahr. Ya, puasa setahun dulu. Nah, begitu kalau lulus baru. Nah, seperti itu Bapak Saudara. Nah, kita silahkan yang kita mampu saja. Ya, yang paling penting yang wajibnya dulu. Yang wajib Ramadan. Nah, setelah Ramadan baru kita tambahkan dengan puasa-puasa sunnah. Nah, di antaranya di bulan Rajab. Ya, jangan sampai kita tinggalkan. Walaupun cuma 1 hari, nggak apa-apa. Tapi kalau memang kita bisa lebihin. Ya, begitu. Mudah-mudahan insya Allah kita akan mendapatkan ya keberkahan daripada bulan Rajab itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.